Jadi, di dalam anatomi ini kalian bisa mewujudkan bentuk dan model seperti apa pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dasar desain dengan saya Eti Juliani. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai proporsi tubuh manusia. Nah, ketika kalian telah mengambil jurusan tata busana, maka kalian akan dituntut untuk bisa menggambar sebuah desain. Oleh karena itu, kalian harus bisa menggambar proporsi tubuh manusia terlebih dahulu yang ideal agar nanti hasilnya pun menarik. Oleh karena itu, silahkan kalian simak video ini. Semoga bisa nanti membantu kalian dalam membuat proporsi tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya pada pertemuan dasar desain ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu ada tujuannya, yaitu setelah menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu pertama, mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan anatomi manusia dalam bidang busana. Yang kedua, memahami tentang konsep gambar proporsi akan dapat dikoreksi jika ada kesalahan. Oke, setelah tujuan pembelajaran, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah proporsi tubuh. Nah, ini proporsi tubuh ini kita akan mempelajari tentang bentuk tubuh, tentang tipe tubuh, pengertian anatomi, tujuan mengerti gambar anatomi tubuh, macam-macam gambar proporsi tubuh, alat dan bahan pembuatan gambar anatomi, dan prosedur pembuatan gambar anatomi. Ya, kita akan pelajari pada bab ini. Sebelum menggambar, kalian tidak bisa membuat bentuk tubuh semau kalian, makanya ada yang namanya proporsi tubuh. Nah, kalian harus lebih awalnya itu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan proporsi tubuh. Nah, proporsi tubuh adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang dipadukan. Oke. Berikutnya ada di sini bentuk tubuh. Kalian juga harus tahu bentuk-bentuk tubuh yang ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada pir. Bentuk tubuh ini adalah bentuk tubuh yang bagian pinggul, paha, dan bokong merupakan bagian terbesar dari bagian tubuh yang lainnya. Tuh, tiga tersebut, pinggul, paha, bokong, itu bagiannya besar dibandingkan yang lain. Lalu ada segitiga terbalik. Bagian bahunya lebih lebar dibandingkan dengan pinggang sehingga bahu ini terlihat lebih kuat dan besar mirip seperti atlet. Jadi kalau segitiga terbalik, bayangkan aja segitiga terbalik di dalam tubuh, berarti yang paling besar itu adalah bahu. Lalu yang ketiga ada persegi panjang. Bagian payudara dan pinggul memiliki ukuran yang sama. Ya, tidak memiliki garis pinggang yang jelas, tidak memiliki lekuk tubuh. Lalu berikutnya ada jam pasir, yaitu pundak dan garis pinggang adalah sama. Lalu ada apel, membentuk sebuah buah apel karena membesar bagian pinggangnya. Lalu berikutnya tubuh besar, berbentuk tubuh yang besar, terutama di bagian perut dan tanpa lekuk tubuh yang jelas. Nah, dari yang keenam yang Ibu jelaskan ini, coba menurut kalian lihat diri sendiri nih. Kalian termasuk ke yang mana nih? Oke, sip. Kalau sudah bisa mengoreksi sendiri, kita lihat dari penjelasan yang tadi ada gambarnya. Nah, kalian masuknya kemana nih? Tipe tubuhnya harus bisa mengoreksi diri sendiri ya, Nah ya. Oke, sip. Ada di sini yang pertama ada apel, lalu ke samping ada pir. Ya, berikutnya yang tadi Ibu jelaskan. Oke. Selanjutnya ada anatomi.
Anatomi di sini berkaitan dengan hubungan antara tubuh atau badan dengan bagian-bagian lain dan hubungan tiap bagian dengan keseluruhan badan dilihat ukuran panjang dan lebar. Jadi anatomi kalau misalnya di IPA itu kan bagian-bagian tubuh sama saja seperti di tata busana, tetapi dia di sini hubungan tiap bagian dengan keseluruhan badan dilihat dari ukuran panjang dan lebar. Jadi seperti apa itu dilihat dari tubuhnya. Lalu berikutnya ada tujuan mempelajari gambar anatomi tubuh. Tujuannya, yang pertama, dapat membawa pesan dan citra dari penciptanya. Oke, jadi kalian itu ketika membuat anatomi akan membawa pesan. Di dalam gambar itu pasti akan ada pesan dan citra. Lalu keduanya di sini sebagai media perwujudan bentuk dan model pakaian. Jadi di dalam anatomi ini kalian bisa mewujudkan bentuk dan model seperti apa pakaiannya. Lalu yang ketiga, dapat menentukan perbandingan makna dari model pakaian. Jadi dari sebuah pakaian kalian bisa melihat maknanya itu seperti apa dari modelnya. Lalu yang keempat, membantu penyajian gambar dari beberapa arah. Jadi, ketika kalian menggambar anatomi, maka akan membantu kalian menyajikan gambar dari beberapa arah, entah itu dari depan, entah itu dari belakang, tergantung kalian membuat anatominya seperti apa. Lalu, yang kelima, sebagai alat komunikasi kepada orang lain. Dari gambar kita berkomunikasi kepada orang lain. Karena apa? Karena kita memberikan pesan tersendiri ketika menggambar tersebut. Oke. Selanjutnya, ada jenis-jenis perbandingan tubuh. Nah, kalau jenis-jenis ini sebenarnya ada banyak ya, beda-beda tergantung buku yang kita baca. Tetapi Ibu mengambil di sini salah satu buku yang mewakili saja ya Nak ya. Nanti kalau misalnya ada rekomendasi yang lain, bukan berarti itu salah, tetapi sama saja. Intinya kurang lebihnya seperti ini gitu. Yang pertama jenis-jenis perbandingan tubuh yaitu ada perbandingan menurut anatomi sesungguhnya. Ingat, perbandingan menurut anatomi sesungguhnya yaitu tinggi tubuh 7,5, tinggi kepala TK ya, singkatnya di TK, tinggi kepala. Perbandingan menurut anatomi sesungguhnya yaitu tinggi tubuh 7,5, tinggi kepala. Oke, yang keduanya perbandingan menurut desain busana ialah 8 kali tinggi kepala atau 8,5 tinggi kepala. Itu perbandingan menurut desain busana. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ketika kita mendesain busana. Lalu, ada yang ketiga nih, perbandingan tubuh secara ilustrasi yang biasanya digunakan untuk desain yang dipublikasikan, yaitu perbandingan 9 kali tinggi kepala atau TK, bahkan mencapai 12 kali tinggi kepala. Oke, kalian jangan dulu pusing di sini karena nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjutnya. Yang pasti ada 3 perbandingan, ada menurut anatomi, ada menurut desain, dan ada juga menurut ilustrasi. Beda tingginya, ya Nah ya, dari angka. Oke, berikutnya ada alat dan bahan pembuatan anatomi. Yang pertama ada alatnya. Apa yang harus dibutuhkan? Nah, di sini ada pensil, penghapus, penggaris plastik, ataupun penggaris dari yang besi juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ya Nah ya. Yang penting bisa digunakan untuk menggaris. Berikutnya ada bahannya, pasti bahannya yaitu kertas gambar atau mania, boleh nanti menggunakan A4 juga ya. Oke, berikutnya ada prosedur, ada tahap-tahapan untuk membuat gambar anatomi. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu perbandingan proporsi tubuh yang akan digambar. Semisal 9 kali tinggi kepala. Nah, berarti itu masuknya kemana? Yang ketiga tadi ya Nah ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, tentukan berapa ukuran yang menjadi pedoman contoh tinggi kepala. Tadi misalnya 3 cm tinggi kepalanya, berarti buat tuh
sebanyak 9 kali 3 cm-nya. Nanti Ibu jelaskan untuk pembuatannya. Sekarang kita buat untuk menjelaskan materi dulu ya Nak ya, praktiknya nanti kita lakukan. Lalu berikutnya yang ketiga, buat garis vertikal untuk sumbu badan dengan panjang sesuai perbandingan yang sudah ditentukan, yaitu 3 kali. Nah, yang tadi Ibu jelaskan 3 kali 9 berarti 27 ke bawah 27. Nanti lebih jelasnya kalau ini ya berkaitan dengan praktik. Kalian pokoknya menyimak aja dulu, jangan pusing-pusing ya, sambil dibayangkan nggak apa-apa. Lalu di sini tentukan letak kepala, bahu, pinggang, panggul, lutut, dan tumit. Itu untuk yang keempat. Untuk yang kelima, buat ukuran lebar kepala, bahu, pinggang, panggul, lutut, dan tumit. Kemudian hubungkan dengan cara menarik garis dari titik lebar kepala sampai ujung jari kaki. Oke, yang berikutnya buat daging untuk mempercantik penampilan proporsi tubuhnya. Nanti setelah sudah dibuat garis-garis seperti itu, berikan daging kepada gambarnya itu. Bukan berarti kalian kasih daging ya, tetapi bentuk daging. Oke, berikutnya. Lalu di sini ada lengkapi dengan keterangan ukurannya. Dilengkapi dengan ukurannya ya, Lalu gaya dapat disesuaikan keinginan proporsi dengan perbandingan tertentu. Gayanya terserah kalian. Ketika kalian sudah bisa membuat, berarti nanti juga sudah terbiasa dan kalian bisa menyesuaikan. Oke. Lalu ke-9, sempurnakan dengan menggambar wajah, rambut, tangan, dan sepatu. Nah, dari desain yang kalian dapatkan dari menggambar, maka kalian akan membuat sebuah busana. Oleh karena itu, pastikan gambar kalian menarik, karena dengan menarik maka akan menghasilkan karya yang menarik. Semoga video yang tadi membawa manfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.